Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Guru hari ini pada mata pelajaran PAI kelas 7 semester pertama tahun pelajaran 2020-2021. Baik, anak-anakku sekalian, setelah minggu lalu kita membahas tentang apa pengertian dari Asmaul Husna dan pengertian dari beriman kepada Allah, dan hari ini kita akan membahas tentang hikmah yang akan kita bisa rasakan setelah kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang sangat indah, yaitu diantaranya adalah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama yang akan kita bahas adalah beriman kepada Asmaul Husna. Hikmah, maksud Pak Guru, hikmah kita beriman kepada Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini dia, ada 7 poinnya, yaitu percaya diri, kemudian tekun dan kerja keras, teliti, jujur, berhati-hati dalam berkata, menjaga penglihatan dan pandangan, serta berbaik sangka. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari percaya diri. Nah, ini dia. Membangun percaya diri bisa dimulai dari membiasakan diri untuk belajar bersyukur. Nah, ini intinya. Belajar bersyukur. Belajar bersyukur di sini maksudnya apa? Kita belajar untuk mensyukuri apa saja yang kita rasakan, apa saja yang sudah kita raih, apa saja yang kita sudah dapatkan. Kita memulai untuk membiasakan diri untuk bersyukur dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang sangat besar, seperti nikmat kesehatan, rezeki, sampai dengan kehidupan yang kita miliki saat ini. Ini percaya ataupun tidak, ketika kita bisa bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah yang sudah kita rasakan di setiap waktu, rasa percaya diri akan bertambah dengan sendirinya. Jadi, kita akan lebih mencintai diri sendiri ketika kita sudah terbiasa untuk bersyukur dalam segala hal. Nah, itu dia maksud dari pengertian percaya diri. Jadi, kalau ada di antara anak-anakku sekalian yang masih belum mempunyai rasa percaya diri nih, nah, boleh kita belajar dulu. Belajar untuk bersyukur. Belajar untuk mensyukuri apa saja yang sudah kita dapatkan. Insya Allah, ketika kita sudah pandai bersyukur, nanti rasa percaya diri itu akan datang dan tumbuh dengan sendirinya. Bagaimana? Bisa dipahami?
Jadi kesimpulannya adalah ketika kita sudah mengimani bahwa Allah mempunyai nama-nama yang sangat indah, yaitu Asmaul Husna, sudah pasti sebuah kepastian bahwa percaya diri itu akan tumbuh di dalam diri kita sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, mungkin di antara anak-anakku sekalian yang masih misalkan takut-takut atau nggak berani atau malu-malu ketika diminta bapak dan ibu gurunya maju ke kelas atau melakukan hal-hal yang lain. Jadi kalian mulai dengan belajar untuk bersyukur. Bisa dipahami kan? Ya. Kemudian yang selanjutnya, kerja keras dan tekun. Pak Guru rasa anak-anakku semua sudah sering mendengar apa itu kerja keras dan tekun. Kerja keras berarti berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan tekun artinya rajin dan bersungguh-sungguh. Jadi kerja keras dan tekun ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan sama sekali. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dia bagaikan mata uang yang tidak akan bisa dipisahkan. Jadi kalau seseorang sudah mulai bekerja keras, sudah pasti ada tekun di dalam dirinya. Ini juga salah satu hikmah beriman kepada Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Kerja keras dan tekun itu bisa tumbuh ketika kita sudah yakin bahwa apapun yang kita lakukan pasti Allah akan menolong. Pasti Allah akan membimbing. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak kerja keras dan tekun. Kemudian yang selanjutnya adalah teliti. Teliti bisa diartikan hati-hati. Hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Nah, ini juga salah satu hikmah kita beriman kepada Asmaul Husna. Kemudian yang selanjutnya adalah jujur. Ya. Bisa kita baca di sini. Jujur, Pak Guru yakin anak-anakku semua yang ada di kelas 7 semuanya jujur. Semua mempunyai sifat jujur di dalam dirinya. Artinya, sifat ini sudah ada di dalam setiap individu, setiap diri anak-anakku semua. Tinggal kita biasakan saja. Karena jujur itu adalah sebuah kondisi kita tidak berbohong. Misalnya, dengan berkata apa adanya. Atau jujur itu juga kita bisa artikan dengan tidak curang. Misalnya dalam permainan, perlombaan, atau jujur itu juga bisa kita artikan dengan mengikuti aturan yang berlaku. Ya. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah
berhati-hati dalam berkata atau menjaga lisan. Ini berkaitan erat dengan sifat jujur tadi. Karena kita sudah beriman kepada Asmaul Husna, salah satunya adalah Allah Maha mendengar apa saja yang kita ucapkan. Jadi kita akan sangat berhati-hati dalam berkata. Apapun yang kita katakan, kita berusaha dalam setiap kondisi berucap atau mengatakan hal-hal yang baik. Berkata dengan lembut, berkata dengan perkataan yang indah didengar oleh orang lain. Jadi, tidak boleh ketus, tidak boleh berkata kasar, apalagi mengumpat, apalagi berkata kotor. Allah sangat membenci hal-hal yang demikian. Kemudian, hikmah yang selanjutnya adalah menjaga penglihatan dan pandangan. Karena kita mengimani bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah Maha melihat apapun yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Jadi kita selaku hambanya yang beriman kepada Asmaul Husna akan senantiasa menjaga penglihatan dan pandangan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun sampai dengan tidur lagi. Ini dia maksudnya menjaga penglihatan dan pandangan. Kemudian berbaik sangka, ini yang terakhir kayaknya ya. Berbaik sangka. Siapa coba yang sedang hari ini sedang dalam keadaan berburuk sangka? Nah, berbaik sangka di sini maksudnya adalah kalau kita melihat warna merah misalkan, wah warnanya merah, warnanya sangat indah. Berbaik sangka itu bisa juga kita artikan dengan memikirkan hal-hal yang positif. Kita selalu mengambil sisi baik dari setiap sesuatu. Ya. Kita selalu menganggap apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan itu baik untuk diri kita sendiri. Itu maksud dari berbaik sangka. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tapi Pak Guru mau lihat dulu ini, berapa orang yang sudah hadir? Nama Destian Yunandar, kelas 7C. Ya. Diki Zulkarnain, 7B. Hairun Nisa, 7A. Neri Fitri Andini, kelas 7B sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Suci Lestari, Gita Aulina, Apria Cahyani. Jadi kalau ada penjelasan Pak Guru yang tadi masih belum dipahami, silakan bisa bertanya atau mencantumkan pertanyaannya di dalam kolom komentar. Kita lanjutkan ya. Di poin yang kedua. Hikmah beriman kepada Allah melalui As-Sami, Al-Alim, Al-Khabir, dan Al-Basir. Kalau yang tadi kita membahas tentang hikmah yang kita rasakan setiap hari.
Dan sekarang ini jangka panjangnya. Ya, kita lihat satu persatu dulu. Oke. Yang pertama adalah hikmahnya, yaitu terdorong melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Jadi kita selalu termotivasi ini. Termotivasi untuk selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Kalau ada yang bertanya, Pak Guru, dari mana kita tahu perintah Allah dan larangan Allah? Nah, ini bisa kita lihat, bisa kita baca di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang selanjutnya, memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman mengimani Asmaul Husna pasti akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta kita akan memperoleh ketenangan dan ketentraman, dan juga kita termasuk orang yang tidak merugi. Hikmah yang selanjutnya adalah ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam melakukan sesuatu, serta tidak akan mudah putus asa. Tidak akan mudah putus asa. Dan yang terakhir adalah menjadi motivasi kita sebagai umat muslim untuk berbuat kebajikan, untuk berbuat kebaikan. Itu dia hikmah-hikmah yang akan kita rasakan ketika kita sudah yakin, kita sudah sangat mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama yang sangat indah, yang biasa kita sebut dengan Asmaul Husna. Nah, tugasnya adalah, kalau kemarin tugasnya ada beberapa saja ya yang sudah mengerjakan. Nanti Pak Guru umumkan di classroom-nya siapa saja yang sudah mengerjakan tugas pertama. Nah, tugas yang selanjutnya adalah silahkan cari informasi tentang berapa jumlah Asmaul Husna dan tuliskan semua Asmaul Husna lengkap dengan artinya. Kalian menjawab melalui classroom. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ilmu yang kita dapatkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ilmu itu bisa menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat kelak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.